Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Akuntansi konvensional menghitung suatu harga pokok per unit dengan cara pengumpulan seluruh biaya produksi untuk setiap pesanan. Sedangkan akuntansi syariah atau Islamic Accounting adalah akuntansi yang mempunyai tujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi baik individu ataupun masyarakat, dan sebagai upaya untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan. Akuntansi syariah lebih berorientasi ke bidang sosial. Akuntansi syariah meliputi isu yang tidak umum dibahas pada akuntansi konvensional. Pada prinsipnya, aktivitas akuntansi syariah dalam kegiatan ekonomi harus berlandaskan prinsip dan kaidah syariah yang telah ditentukan. Nah, perbedaan yang paling utama dari akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yaitu akuntansi konvensional sering terjadi perbedaan pendapat cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok karena konsep modal pokok atau kapital. Yang kedua, modal yang terbagi menjadi dua yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Yang ketiga, menerapkan praktek teori pencadangan dan ketelitian dan dari penanggungan semua kerugian dalam perhitungan. Yang keempat, mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Yang kelima, menerapkan praktek prinsip laba universal meliputi laba dagang dan laba modal pokok. Yang keenam, laba tercipta hanya saat terjadi transaksi jual beli. Untuk akuntansi syariah, yang pertama, konsep modal dalam Islam berlandaskan nilai tukar yang berlaku yang tujuannya untuk melindungi modal pokok dari kemampuan produksi dia di masa yang akan datang dalam perusahaan yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua, jenis barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Yang ketiga, mata uang, emas, perak, dan sebagainya bukan tujuan sesungguhnya melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Yang keempat, penentuan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Yang kelima, pembentukan cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Yang keenam, membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal atau kapital. Yang ketujuh, wajib menjelaskan asal sumber pendapatan. Yang kedelapan, berusaha menghindari dan menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Untuk yang kesembilan, menghindari laba dari sumber yang kurang dipercayai karena dikhawatirkan bersifat haram. Yang kesepuluh, laba akan muncul ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual atau akan terjual. Tetapi jual beli merupakan suatu keharusan untuk menyatakan laba, serta laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Oke, itu dia penjelasan dari aku tentang perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Oke, sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.